Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natswa Salsabila dengan NIM 24301034. Saya akan membahas tentang manajemen perkantoran. Materi yang pertama yaitu etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Konsep etika dan akhlak dalam Islam yaitu saling berkaitan namun memiliki perbedaan mendasar. Etika dalam bahasa Arab ilham al-akhlak, dalam ilmu yang membahas tentang nilai baik dan buruk secara teoritis. Etika berfungsi sebagai pedoman atau teori moral yang menjadi landasan dalam menentukan tindakan yang benar. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam administrasi perkantoran, disiplin adalah sikap konsisten dalam menaati aturan kerja, prosedur operasional, dan etika organisasi. Prinsip-prinsip disiplin dalam administrasi perkantoran seperti: yang pertama, kepatuhan terhadap jam kerja dan tata tertib kantor; yang kedua, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas; yang ketiga, konsistensi dalam menjaga kualitas kerja; yang keempat, ketaatan terhadap instruksi pimpinan. Materi yang kedua yaitu konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Manajemen kantor adalah seni membimbing personel kantor dalam menggunakan sarana yang sesuai dengan lingkungannya demi mencapai tujuan yang diterapkan. Mendefinisikan manajemen kantor sebagai lengkap yang terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama yaitu berupa gedung, ruang, dan peralatan. Yang kedua, office personal, yaitu terdiri dari personel kantor. Yang ketiga, office operation, yaitu operasi pekerjaan tata usaha. Materi yang ketiga yaitu fungsi-fungsi manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengarahan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan tata usaha dalam suatu organisasi. Fungsi manajemen perkantoran adalah sebagai pusat konsentrasi dalam melaksanakan aktivitas organisasi di dalamnya terhadap manusia, uang, material, metode, dan pasar sebagai sumber daya yang akan dikelola. Yang keempat, perangkat lunak pengelola dokumen dan data. Yang pertama, perangkat lunak pengelola dokumen. Fungsinya adalah untuk membuat, mengedit, memformat, dan mencetak dokumen berbasis teks seperti surat, laporan, esai, dan makalah. Perangkat lunak basis data yaitu database manajemen sistem. Yang kedua, perangkat lunak pengelola data. Fungsinya adalah untuk membuat, mengelola, dan mengambil data dari basis data atau kumpulan data terstruktur. Materi yang kelima yaitu sistem arsip digital dan manajemen basis data. Sistem arsip digital adalah suatu sistem atau proses terstruktur untuk mengumpulkan, mengatur, menyimpan, dan memelihara dokumen, informasi, atau data dalam format elektronik seperti digital agar dapat diakses, ditemukan kembali, dan digunakan di masa depan. Tujuannya yaitu yang pertama, efisiensi; yang kedua, penghematan data; yang ketiga, pelestarian. Manajemen basis data adalah proses yang mencakup pembuatan, pemeliharaan, pengorganisasian, dan pengendalian akses ke basis data dengan menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut sistem manajemen basis data. Yang keenam, identifikasi masalah administrasi dan teknik analisis akar masalah. Identifikasi masalah administrasi adalah proses awal dan sistematis untuk menemukan, mengenali, dan merumuskan kesenjangan antara situasi yang terjadi saat ini dengan kondisi ideal atau yang seharusnya terjadi. Dalam lingkup kegiatan administrasi dan tata kelola organisasi, dalam konteks administrasi, masalah yang diidentifikasi umumnya berkaitan dengan proses kerja, sumber daya, output atau layanan. Tujuan untuk menetapkan masalah secara jelas dan terukur sehingga masalah tersebut layak untuk dipecahkan atau diteliti lebih lanjut.
Teknik analisis akar masalah adalah metode terukur yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab paling mendasar dari suatu masalah, insiden, atau kinerja yang tidak diinginkan, alih-alih hanya mengatakan gejala atau penyebab langsung di permukaannya. Tujuannya untuk RCA adalah menemukan mengapa masalah ini terjadi berulang kali, sehingga tindakan perbaikan yang dilakukan bersifat permanen dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Materi yang ketujuh yaitu teknik supervisi, staf administrasi dan penyusunan instrumen evaluasi kerja. Supervisi staf administrasi adalah proses pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap staf atau pelaksanaan kegiatan administrasi, kunjungan kantor, pertemuan individual, inspeksi mendadak. Yang kedelapan, komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Komunikasi efektif dalam konteks perkantoran adalah proses penyampaian, penerimaan, dan pemahaman informasi, yaitu pesan, instruksi, data, gagasan, atau perasaan antara dua pihak atau lebih di lingkungan kerja yang menghasilkan tindakan atau respon yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan pengirim. Berikut adalah 3 komponen utama dari komunikasi yang dianggap efektif dalam konteks perkantoran, yaitu yang pertama, pesan dipahami dengan akurat. Pesan yang disampaikan harus jelas, ringkas, dan bebas dari ambiguitas. Yang kedua, terciptanya dampak sesuai tujuan. Yang ketiga, adanya umpan balik. Materi yang ke-9, korespondensi resmi dan etika berkomunikasi adalah segala bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan oleh suatu individu, instansi, atau organisasi yang bersifat formal dan berkaitan dengan kepentingan dinas, tugas, atau bisnis. Etika berkomunikasi adalah seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menyampaikan dan menerima pesan, baik secara lisan maupun tertulis, untuk menciptakan hubungan yang profesional, saling menghormati, efektif. Yang ke-10, perencanaan kebutuhan SDM dan sarana prasarana. Perencanaan SDM adalah proses sistematis yang digunakan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat dengan keahlian yang sesuai pada waktu dan posisi yang dibutuhkan demi mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sarana dan prasarana adalah proses menentukan jenis, kuantitas, dan kualitas peralatan, perlengkapan, dan fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mendukung kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Materi yang ke-11 yaitu penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Penganggaran dan alokasi sumber daya kantor adalah proses sistematis untuk mengalokasikan sumber daya yang ada seperti keuangan, tenaga kerja, dan peralatan secara efisien untuk mencapai tujuan. Perusahaan pengarahan berfokus pada penentuan anggaran keuangan secara detail, perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Sementara alokasi sumber daya kantor adalah proses mendistribusikan sumber daya tersebut ke departemen atau proyek yang tepat sesuai